Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan ke-11 kali ini kita akan belajar mengenai dasar perilaku individu ya. Jadi dasar perilaku individu di organisasi. Jadi fokus perilaku individu di organisasi. Jadi yang pertama itu perilaku. Apa sih perilaku? Jadi perilaku itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, sedangkan perilaku organisasi itu adalah studi tentang perilaku karyawan di tempat kerjanya. Nah, ini organisasi itu sebagai gunung es ya. Jadi kalau digambarkan sebagai gunung es itu ya dalam organisasi itu ada aspek-aspek yang tampak dan ada aspek-aspek yang tidak tampak. Sama seperti gunung es ya. Mungkin ya yang kelihatan mungkin gunung esnya di permukaan itu kecil tapi ternyata di dalamnya malah gunungnya ternyata gunung yang tinggi. Nah, biasanya perilaku yang tampak ini ya contohnya ini strategi dalam organisasi, lalu tujuan organisasi, kebijakan dan prosedur, struktur, teknologi, lalu formal authority, lalu rantai komando. Nah, sedangkan aspek yang tidak terlihat atau hidden aspeknya ini sama seperti gunung es biasanya yang besar ini justru yang berpengaruh signifikan ke organisasi ini adalah ya aspek yang tidak terlihat ini atau hidden aspeknya. Apa saja aspek yang tidak terlihat? Misalnya perilaku, lalu persepsi individu di organisasi, lalu norma grup atau norma organisasi, lalu interaksi informal antara anggota organisasi, lalu interpersonal dan intergroup konflik. Jadi konflik antar personal dan antar grup. Nah, tujuan apa sih, kenapa sih kita harus belajar perilaku organisasi? Yang pertama ya produktivitas karyawan. Jadi tujuannya untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dari produktivitas anggota organisasi atau kalau perusahaan berarti ya karyawannya ya. Lalu absenteeism, jadi untuk mengetahui tingkat ketidakhadiran dalam pekerjaan. Lalu turnover. Turnover ini ya harus diketahui kenapa ya? Karena kalau tidak diketahui nanti bisa mengakibatkan tingkat turnovernya tinggi. Jadi kalau perilakunya tidak dipelajari dengan baik, nanti tingkat turnovernya tinggi. Jadi resign dari organisasi baik secara sukarela maupun terpaksa. Lalu ada yang disebut sebagai OCB. OCB itu adalah Organizational Citizenship Behavior. Ini adalah kebijakan perilaku karyawan yang melakukan pekerjaan selain fungsi dan tugas utamanya itu untuk meningkatkan efektivitas fungsi organisasi. Jadi ya tugas utamanya misalnya A, tapi ternyata diberikan tugas tambahan ke B dan C. Kenapa ya? Karena untuk meningkatkan efektivitas dari organisasi tersebut. Nah, ini dari hasil penelitian ya. Jadi dari beberapa negara nih, ada China, ada Prancis, ada Jerman, India, Jepang, lalu UK dan US, juga keseluruhan secara global ya. Jadi dari hasil penelitian ini kita bisa lihat apa sih yang penting di tiap-tiap negara ini. Misalnya di China. China itu yang faktor yang penting yang mempengaruhi karyawan kunci itu bisa bertahan di suatu perusahaan atau di suatu organisasi. Misalnya di China itu yang paling penting bagi karyawan itu ternyata adalah benefitnya ya. Jadi China itu lihatnya benefit yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, di Perancis kita lihat apa yang paling tinggi. Di Perancis itu adalah jenis pekerjaannya. Jadi jenis pekerjaan itu akan mempengaruhi komitmen karyawan atau terutama karyawan kunci untuk bertahan di perusahaannya. Lalu di Jerman yang paling penting itu ternyata orang-orang yang bekerja. Jadi di Jerman itu penting siapa yang bekerja dengannya itu penting. Lalu India, faktor yang paling penting yang diperhatikan oleh karyawan kunci itu apa di suatu organisasi di India ya tipe pekerjaannya ternyata. Lalu di Jepang apa nih? Di Jepang ternyata base pay-nya ya. Jadi apa ya kalau di Indonesia mungkin istilahnya gaji pokok ya. Jadi gaji pokok itu penting bagi karyawan kunci di Jepang untuk bertahan atau komitmen di perusahaan tersebut. Nah, di UK ini yang paling penting apa? Yang paling penting ternyata respect ya. Jadi respect yang didapatkan dari pekerjaannya. Lalu di US yang paling penting apa? Di US ternyata juga respect. Nah, secara global yang paling diharapkan apa sih dari karyawan kunci yang ada di perusahaan untuk bertahan atau
tetap berkomitmen di pekerjaannya, jadi nggak pindah ke organisasi lain atau ke perusahaan lain ya. Ternyata di global itu yang penting juga respect. Nah, ini keterangannya ya, semakin tinggi nilainya itu faktornya semakin penting bagi negara tersebut atau karyawan-karyawan di negara tersebut, sedangkan semakin rendah semakin nggak penting. Lalu ada kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja itu juga harus dipelajari karena kepuasan kerja ini nantinya yang akan ini ya organisasinya akan berjalan dengan baik atau tidak. Jadi kepuasan kerja itu pengertiannya apa sih job satisfaction? Jadi kepuasan kerja itu adalah sikap umum karyawan terhadap pekerjaannya. Jadi harus diperhatikan misalnya perilaku kerja yang tidak sesuai itu apa? Jadi perilaku karyawan yang disengaja berpotensi merusak organisasi atau anggota organisasinya. Jadi kalau job satisfaction-nya jelek, nanti ya bisa mengakibatkan workplace misbehavior. Lalu attitude atau sikap, jadi ini adalah pernyataan evaluasi baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau kejadian. Jadi job satisfaction ini ternyata juga bisa mempengaruhi attitude dari anggota organisasinya. Lalu ada kognitif komponen. Jadi job satisfaction ini juga dipengaruhi oleh kognitif komponen, yaitu bagian sikap yang terdiri dari keyakinan, opini, pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang. Ya, misalnya uh, ya misalnya karyawannya tahu nih atau anggota organisasinya tahu bahwa keuntungan organisasi sekian, tapi ternyata reward yang diberikan tidak sesuai untuk periode tersebut. Nah, itu kan karena semakin pengetahuan dia tahu ya keuntungannya sekian, ternyata yang diberikan tidak sesuai, maka job satisfaction-nya mungkin akan berkurang. Lalu ada efektif komponen. Efektif komponen ini bagian dari sikap yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Nah, ini EQ, ini juga bisa mempengaruhi job satisfaction. Lalu ada behavioral komponen, jadi bagian dari sikap yang mengacu pada niat untuk perilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau kejadian tertentu. Nah, ini juga bisa mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, contoh survei sikap karyawan ya. Jadi ini survei yang diambil ya dari suatu penelitian untuk melihat apa sih yang mempengaruhi perilaku karyawan atau perilaku anggota organisasi. Ternyata yang pertama, yang paling tinggi ini jawabannya adalah bahwa karyawan yang paling penting itu yang mempengaruhi sikapnya itu adalah karyawan memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuannya di pekerjaannya. Lalu yang kedua yang dianggap penting juga adalah manajernya atau supervisornya itu memiliki hubungan yang baik dengan grupnya atau dengan organisasinya. Yang ketiga, jadi organisasi menyediakan kesempatan untuk berkembang secara profesional, misalnya pelatihan atau kenaikan jabatan dan sebagainya. Lalu yang keempat itu karyawan itu akan merasa puas itu jika dikasih tahu nih bahwa apakah pekerjaan yang dilakukannya itu baik atau enggak. Lalu yang berikutnya merasa aman, merasa nyaman di tempat kerjanya. Lalu yang terakhir ya merasa bahwa tempat kerja ini tempat yang hebat ya, tempat yang bagus untuk bekerja. Jadi lingkungan kerjanya. Oke. Lalu berikutnya ini adalah hal-hal yang mempengaruhi perilaku dan komitmen anggota terhadap organisasi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang nantinya bisa mempengaruhi komitmen anggota organisasi terhadap organisasi itu. Yang pertama job involvement. Jadi job involvement ini adalah tingkat mengukur sejauh mana keterlibatan karyawan dalam pekerjaannya dan menganggap penting untuk menunjukkan performa dalam bekerja bagi dirinya. Yang kedua ya komitmen organisasi. Jadi sejauh mana karyawan mengidentifikasikan bahwa tujuan perusahaan sesuai dengan tujuannya dan harapan untuk mempertahankan dirinya untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut. Jadi ya semakin sesuai tujuan antara karyawan dan atau tujuan anggota organisasi dan organisasi biasanya komitmennya akan semakin kuat. Lalu perceived organizational support ini adalah kepercayaan karyawan bahwa organisasi itu menghargai kontribusinya dan peduli akan kesejahteraan karyawannya. Jadi
semakin anggota organisasi atau karyawannya semakin yakin bahwa kontribusinya dihargai dan kesejahteraannya diperhatikan, maka ya komitmen anggota organisasi terhadap organisasinya juga akan semakin kuat. Lalu yang berikutnya ini employee engagement ya. Jadi saat dimana karyawan puas. Nah, kalau puas maka ya dia akan terikat dengan perusahaannya nih. Terikat dengan organisasinya, akan terkoneksi dengan organisasinya. Lalu antusias melakukan pekerjaannya. Lalu cognitive dissonance ini adalah teori di mana perasaan tidak nyaman seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah mengurangi ketidaknyamanan. Jadi, keterikatan karyawan atau komitmen karyawan terhadap organisasinya itu juga dipengaruhi ini ya, perasaan nyaman ya. Jadi kalau ada sesuatu yang merasa nggak nyaman, ada sesuatu yang menurutnya bertentangan, yang bisa mengganggu kenyamanannya, maka akan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah mengurangi ketidaknyamanannya. Lalu keterikatan karyawan yaitu attitude survei. Jadi survei pada karyawan tentang bagaimana karyawan pada pekerjaan, kelompok kerja, kepada supervisor atau kepada organisasinya. Lalu yang berikutnya personality ya. Jadi yang mempengaruhi perilaku karyawan itu adalah personality atau kepribadiannya. Apa sih personality itu? Personality itu adalah kombinasi unik terdiri dari emosi, pola pikir, dan pola perilaku yang mempengaruhi orang bereaksi pada situasi tertentu dan berinteraksi dengan orang lain. Ada Big Five model ya. Jadi model sifat termasuk kepatuhan, keramahan, kecermatan, dan kestabilan emosi dalam bekerja sama. Nah, lanjutan berikutnya ini ada Machiavellianism ya. Jadi ukuran sejauh mana orang-orang yang pragmatis itu membenarkan cara untuk menjaga emosinya dengan lingkungan kerja. Lalu ada harga diri, jadi ini mempengaruhi perilaku anggota organisasi yaitu derajat orang menyukai atau tidak menyukai dirinya. Lalu pengendalian diri, jadi sifat kepribadian yang mengukur kemampuan untuk menyesuaikan perilaku untuk faktor situasional eksternal. Lalu ada proaktif ya, jadi sifat anggota organisasi di mana apakah dia mampu atau tidak mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan dan berteguh hati sampai perubahan itu terjadi. Lalu ada resilient. Resilient ini ternyata adalah kemampuan individu untuk merubah tantangan menjadi kesempatan. Nah, faktor-faktor ini ternyata juga mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Lalu ya ini ada MBTI ya, Myers-Briggs Type Indicator Personality. Jadi menurut Myers sama Big ya, indikator personality itu ada yang disebut sebagai ISFP dan INTJ. Jadi ISFP itu apa ya? Introvert, sensing ya, feeling, lalu perceiving. Sedangkan INTJ itu extrovert, lalu intuition, thinking, dan judging. Nah, uh, ini deskripsinya ya. Kalau ISFP itu cenderung sensitif, lalu baik, lalu cenderung pemalu dan sulit bergaul. Nah, orang-orang dengan tipe ini itu akan menjauhi konflik ya, cenderung menghindari konflik. Nah, tipe ini adalah pengikut yang loyal biasanya dan ya cenderung santai ya untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan INTJ ya tipenya apa? Tipenya hangat, suka berteman, lalu biasanya ini memiliki skill yang membutuhkan reasoning dan intelligent talk ya atau apa ya? Kecerdasan apa ya? Kecerdasan verbal mungkin ya, kemampuan untuk berbicara. Tapi kadang orang-orang jenis ini kelemahannya adalah overestimate. Apa yang mereka mampu lakukan itu mereka overestimate. Jadi memandang lebih sesuatu yang mereka mampu lakukan. Lalu ada Holland personality. Ya, Holland personality tipenya ini ada realistik. Nah, karakternya apa? Malu ya, persisten, stabil, conforming, practical. Nah, biasanya pekerjaan yang cocok ini ya, mekanik, drill press operator. Lalu ada investigatif, tipe personality yang investigatif. Jadi memilih aktivitas yang melibatkan berpikir, mengorganisasikan dan memahami ya. Biasanya
karakternya ini kemampuan analitisnya bagus, original, lalu independen. Nah, contoh pekerjaan yang cocok misalnya biologis, ekonomis, mathematician, dan reporter. Lalu ada tipe sosial, jadi ini tipe-tipe yang lebih memilih aktivitas yang membantu dan mengembangkan yang lain. Biasanya karakteristiknya ya sociable ya, mudah bersosialisasi, mudah berteman, mudah bekerja sama, mudah mengerti. Contoh pekerjaannya apa misalnya yang cocok ya? Ada social worker, teacher, counselor, lalu psikologis, lalu konvensional. Konvensional ini biasanya saklek ya, jadi mengikuti aturan. Lalu tipe personalitinya gimana ya? Efisien, pragmatis ya, imajinasinya kurang, lalu kurang fleksibel. Contoh pekerjaannya apa ya? Akuntan, corporate manager, lalu teller bank misalnya. Nah, enterprising ini tipe enterprising ini ya menyukai aktivitas ya, aktivitas utamanya aktivitas yang melibatkan kemampuan verbal yang menawarkan kesempatan untuk mempengaruhi orang lain dan mendapatkan kekuasaan. Karakternya gimana? Karakternya ya self confident ya, percaya diri, ambisius, energetik dan dominan biasanya. Pekerjaan yang cocok apa ya? Lawyer, real estate agent, lalu public relation. Lalu yang terakhir tipe artistik. Jadi ya lebih memilih yang sesuatu yang ambigu ya dan tidak tidak suka nih, tidak suka terikat dengan sistem. Lalu yang aktivitas-aktivitas yang nantinya bisa mengizinkan ya dia bisa berkreativitas. Personalitinya gimana ya? Imajinatif, disorderly ini apa ya? Susah mengikuti aturan mungkin ya. Jadi susah diatur, susah mengikuti aturan, idealistik, emosional, dan impractical. Nah, contoh pekerjaan yang cocok apa ya? Misalnya pelukis, musisi, penulis, lalu interior, dekorator. Lalu emotional intelligence. Jadi emotion itu apa sih? Emosi itu adalah perasaan yang intens yang diarahkan ke seseorang atau sesuatu. Sedangkan emotional intelligence itu adalah kemampuan untuk melihat dan mengelola isyarat dan informasi emosional. Nah, persepsi itu adalah proses di mana individu itu memberikan arti bagi lingkungan dengan cara mengorganisir dan menafsirkan tayangan sensorik. Jadi tayangan sensorik itu ya apa ya? Rangsangan sensorik ya. Jadi apa yang ditangkap oleh sensor individu tersebut bisa berupa suara, bisa berupa penglihatan, bisa berupa apa ya perasaan. Nah, itu kan sesuatu yang dirasakan oleh sensor suatu individu. Lalu bagaimana melihat orang ya? Bagaimana kita melihat orang? Jadi ada yang disebut attribution theory. Jadi bagaimana tindakan individu dirasakan orang lain itu tergantung pada sebab akibat yang kita tetapkan bagi perilaku tersebut. Jadi tergantung dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, fundamental attribution error itu kecenderungan meremehkan pengaruh faktor eksternal dan melebihkan pengaruh internal. Lalu ada self-serving bias ya, ini kecenderungan seseorang menganggap bahwa keberhasilannya itu ya karena dia, tapi kalau ada kegagalan itu karena faktor eksternal atau faktor di luar dirinya. Nah, ini contoh latihan ya, latihan persepsi. Jadi ternyata ini sebenarnya latihannya ya, kalau sudut pandangnya berbeda, ternyata apa yang dilihat juga berbeda. Misalnya kalau mata kalian mengikuti pergerakan dari ini, titik-titik yang warnanya pink ini, maka titik-titiknya ini ya akan selalu warnanya pink ya, kalau kalian ikuti hanya dari pergerakan titik-titiknya. Tapi kalau kalian memandangnya ke tanda plusnya ini, kalian lihatnya ke tanda plus ini, maka titik-titik ini lama-lama akan berubah menjadi hijau warnanya. Nah, lalu sekarang konsentrasi pada ini ya, tanda plus ini. Setelah beberapa periode atau pada periode tertentu nantinya semua titik-titik ini akan hilang ya. Kalau fokusnya ke sini nih.
fokusnya ke tanda plusnya ini. Nanti titik-titik pinknya akan hilang, tidak terlihat. Nah, jadi hanya akan melihat ya satu satu titik berwarna hijau yang berputar-putar, tapi titik-titik lain tidak terlihat. Kalau kalian lama melihat ke sini. Nah, ini sebenarnya ya latihan menunjukkannya apa ya? Jadi kalau memandangnya ke arah yang berbeda atau sudut pandangnya berbeda, ternyata apa yang ditangkap atau sensor yang ditangkap ternyata juga berbeda. Nah, ini contoh paling simpel dari itu perception exercise. Jadi sudut pandang berbeda, maka persepsinya juga berbeda. Ini sama kalau lihat dari ini ya, misalnya persepsi ada sama kayak apa ya, yang cerita orang dengan keterbatasan penglihatan, misalnya kalau megang gajah, oh ternyata yang dipegang belalainya. Maka persepsi orang tersebut, oh ternyata gajah itu panjang dan kecil. Lalu yang dipegang misalnya kakinya. Nah, kakinya itu ya ternyata oh besar, ternyata gajah itu besar. Atau misalnya yang dipegang eh gadingnya yang runcing. Nah, nanti pikirannya oh gajah itu ternyata menakutkan ya. Nah, itu kan eh apa yang ditangkap itu persepsi yang didapatkan itu tergantung sudut pandangnya. Jadi sudut pandangnya berbeda, maka persepsinya juga akan berbeda. Nah, lalu yang berikutnya persepsi ya. Ini misalnya ini yang kalian lihat apa nih? Apakah wanita yang muda atau wanita yang tua? Lalu ini dari gambar ini apa yang dilihat? Apakah uh, gambar satria atau gambar kuda nih? Nah, coba nanti tuliskan di komen ya apa yang kalian lihat nih dari dua gambar ini. Oke, yang ini apa nih? Apakah ini uh, wanita muda atau wanita yang sudah usia lanjut? Kalau yang ini apa nih yang kalian lihat? Apakah kesatria atau kuda yang dilihat? Nah, terkadang untuk melihat orang lain atau menilai orang lain itu biasanya masalahnya banyak orang yang melakukan jalan pintas untuk melihat orang lain. Kenapa ya? Misalnya dia menggunakan asumsi kesamaan bahwa orang itu menganggap orang lain itu sama dengan dirinya, padahal belum tentu. Lalu ada stereotyping bahwa menilai orang berdasarkan satu persepsi dari sukunya, dari negaranya. Nah, itu kan jalan pintas ya, padahal nggak tahu orangnya, tapi karena lihat eh misalnya atau ini ya stereotip ya dari suatu suku misalnya atau dari satu negara karena begitu tahu ini oh jangan-jangan orangnya seperti ini. Lalu ada halo effect ya, jadi penilaian keseluruhan karakter individu terhadap individu lainnya ditentukan oleh impresi maupun penilaian kecil individu tersebut terhadap orang lain. Nah, ini misalnya apa ya? Misalnya lihat orang tatoan gondrong, anggapnya oh ini orang jahat, padahal kan belum tentu. Nah, itu contoh halo effect. Lalu ini attribution teori ya, observasinya ini apakah seseorang ini ya. Jadi ini attribution cause-nya ini internal ya, nanti dibaca aja ya, ini attribution teori saja. Lalu physiological factor learning ya, learning itu adalah perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Jadi hampir semua perilaku yang kompleks sudah dipelajari. Nah, pembelajarannya dilakukan berkelanjutan tuh memerlukan proses hidup yang panjang. Lalu prinsip-prinsip pembelajaran itu nantinya bisa digunakan untuk membentuk perilaku. Nah, teori pembelajaran itu ada dua yang paling banyak dipakai yaitu operant conditioning dan social learning. Nah, kita lihat operant conditioning. Operant conditioning itu adalah metode pembelajaran yang menghubungkan perilaku dan konsekuensi. Jadi, perilaku seseorang itu tergantung dari konsekuensi yang akan dihadapinya. Atau misalnya yang paling gampang melibatkan reward dan punishment. Jadi, kalau orang diberikan reward, dia cenderung akan meningkatkan performanya. Tapi kalau dia diberikan punishment, biasanya akan cenderung menghindari melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Nah, pada operant conditioning ini, jadi
perilaku itu bisa diatur atau bisa ditentukan dengan membuat reward atau punishment. Jadi yang ini, jadi perilaku yang diberikan reward itu cenderung akan diulangi di masa yang akan datang karena dia merasa mendapatkan reward. Nah, yang kedua, perilaku yang mendapatkan hukuman itu cenderung akan dihindari di masa yang akan datang. Jadi kalau melakukan sesuatu dan diberikan hukuman, maka cenderung akan dihindari di masa yang akan datang. Nah, tapi kalau diberikan reward, maka cenderung akan diulang nantinya di masa yang akan datang. Nah, social learning ini ya teori pembelajaran yang menyatakan bahwa perilaku seseorang itu bisa dipengaruhi oleh apa yang diobservasi atau diamati dan apa yang dialami. Nah, 4 komponen dalam proses social learning ini yang pertama ada attentional, jadi daya tarik dari kesamaan model. Jadi apa yang diamati, ini contohnya ya eh apa ya? Misalnya ya kalian melihat perilaku seseorang, misalnya kalian melihat apa ya? eh Melihat pakaian sesuatu. Nah, itu kalian kan akan mengikuti gaya berpakaiannya. Itu kan karena menonton sesuatu misalnya dari TV. Nah, kalian akan mengikuti. Lalu retention. Retention ini adalah seberapa baik model atau apa yang diamati itu bisa diingat. Lalu motor reproduction ya reproduktivitas model, jadi menerapkan model atau apa yang diamati dan dialami ke dalam perilakunya. Lalu penguatan ini adalah reward, jadi yang dihubungkan dengan mempelajari perilaku dari apa yang diamati. Jadi ya ini ya, penguatan ini ya dia akan mempraktekkan apa yang diamati akan dilakukan. Oke, itu untuk materi kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan melalui forum diskusi di e-learning atau bisa ditanyakan melalui grup Telegram. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.